Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Nama saya Ria Indah Pratiwi dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Okay everyone, in this video we will learn about part of speech. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang part of speech. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, part of speech ini adalah bagian paling mendasar dalam bahasa Inggris. Karena dalam part of speech ini kita akan membahas atau mengenal jenis kata sesuai dengan kegunaannya. Oke, don't take too long time, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definition part of speech. Definition part of speech is a class of words based on the word's function and the way it works in sentence. Jadi maksudnya adalah kelas kata berdasarkan fungsi kata dan cara kerjanya dalam kalimat. Nah, jadi di sini kita akan membahas jenis kata tersebut termasuk kata benda atau kata kerja, kata keterangan dan lain sebagainya. Kita akan mengenalinya satu persatu. Baiklah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang types of part of speech. Yang pertama yaitu ada noun, kata benda. Yang kedua verb, kata kerja. Yang ketiga ada adjective, kata sifat. Yang keempat ada adverb, kata keterangan. Yang kelima pronoun, kata ganti. Yang keenam preposition, kata depan. Yang ketujuh conjunction, kata penghubung. Dan yang kedelapan yaitu interjection atau kata seru. Nah, jadi dalam part of speech ini ada 8 jenis kata yang harus kita ketahui kegunaan dan fungsinya. Oke, next langsung saja kita membahas jenis kata yang pertama, yaitu noun. Mungkin sebagian besar dari kita udah tahu ya, arti noun itu adalah kata benda, namun yang akan kita bahas di sini adalah kegunaan dan jenis katanya. Nah, langsung saja kita bahas tentang definition of noun. A noun is a part of speech that names a person, place, thing, idea, action, or quality. All nouns can be classified into two groups of nouns, common or proper. Jadi, noun ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama common nouns, yang kedua proper noun. Common itu maksudnya umum dan proper itu maksudnya khusus. So, kita lanjut ke example of noun. Contohnya ada car, yours, air, January, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu yours by a car. Jadi yang termasuk kata benda di sini adalah car karena yours lebih merujuk kepada subjek. Oke, next to second types is a verb. Kita semua pasti udah tahu ya arti dari verb itu sendiri adalah kata kerja. Jadi langsung saja kita ke definition of verb. Verb is a word used to describe an action, state, or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence. Meaning is kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, keadaan, atau kejadian. Jadi kata kerja itu sendiri selalu berhubungan dengan subjek atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Example: play, sing, walk, see, listen, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu she listen to music. Jadi di sini menunjukkan kata kerja adalah kata listen. Oke, next to the third types is adjective. Adjective artinya adalah kata sifat. Oke, langsung saja yaitu definition of adjective. Adjective is a word or phrase naming an attribute added to grammatically relate to noun to modify or describe it. So, adjective ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan noun. Oke, contohnya yaitu humble, big, red, calm, nice, dan lain sebagainya. Dalam contoh kalimatnya yaitu she is a nice person. Dari kalimat tersebut yang menunjukkan adjektifnya adalah kata nice. Oke, next to the fourth type is adverb. Adverb artinya adalah kata keterangan. Oke, langsung saja masuk ke definition of adverb.
Adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or other adverb or a word group expressing a relation of place, times, circumstance, manner, cause, degree, and the other. Jadi, adverb ini adalah kata sifat atau kata kerja yang menyatakan hubungan tempat, waktu, keadaan, cara, penyebab, dan lain sebagainya, atau bisa kita sebut sebagai pelengkap kalimat. Contohnya yaitu carefully, then, there, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah I will check it carefully. Dari kalimat tersebut yang menunjukkan adverb adalah kata carefully. Okay, next to the fifth type is pronoun. Pronoun itu artinya adalah kata ganti. Okay, next to definition of pronoun. A pronoun is defined as a word or phrase that is used as a substitution for a noun or noun phrase which is known as the pronouns antecedents. Jadi, pronoun itu adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai pengganti atau sering kita kenal sebagai kata ganti. Contohnya yaitu he, she, it, you, I, they, we, him, them, whoever, anyone, something, nobody, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah John is a good person, I like him. Jadi di sini yang menunjukkan pronoun adalah him, menggantikan John. Okay, next to sixth types is preposition atau sering kita sebut sebagai kata ganti. Lanjut, kita ke definition of preposition. Preposition is a word governing and usually preceding a noun or pronoun and expressing a relation to another word or element in the clause. The meaning is kata yang mengatur dan biasanya mendahului kata benda atau kata ganti. Yang dimaksud mengatur di sini adalah kata-katanya menunjukkan letak suatu benda atau yang lainnya. For example is in, at, on, under, after, before, for, and the other. Example in a sentence is she arrived after dinner. So in here the preposition is the word after. Okay, let's go to the seventh type is conjunction. In bahasa, conjunction is kata penghubung. Okay, let's go to definition of conjunction. Conjunction is a word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. Jadi, dalam conjunction ini, kalimat yang dihubungkan harus memiliki kesinambungan dari kalimat sebelumnya. For example, and, but, if, and the other. Contoh kalimatnya yaitu I wanna listen to the music, but my phone doesn't work. Jadi di sini yang menunjukkan conjunction adalah kata but. Dalam kata but memiliki hubungan timbal balik dari kalimat sebelumnya atau berlawanan. Okay, next to the last part is interjection. Interjection artinya adalah kata seru atau ungkapan. Okay, let's go to definition of interjection. Interjection is an abrupt remark made especially as an aside or interruption. Jadi, interjection adalah ucapan atau kata-kata yang dibuat khusus sebagai penyimpangan atau gangguan. Jadi, yang dimaksud gangguan di sini adalah sama halnya seperti reflex. For example, oops, hooray, bravo. For example, in a sentence is, oops, sorry, I can't see you. In the sentence yang menunjukkan interjection adalah kata oops. Okay everyone, I think enough in here. Thank you very much for your nice attention. I hope you can get my point. I'm so sorry for my mistake. And thanks for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.